Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nurjo Hasan dengan NIM 1931040052, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional pada mata kuliah Pendidikan Rekreasi. Dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dan sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosi, keterampilan sosial, penalaran, dan tingkat moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Di dalam intensivitas penyelenggaraan pendidikan sebagai satu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup. Peranan pendidikan jasmani adalah sangat penting, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman pelajaran aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina sekaligus membantu gaya hidup sehat dan aktivitas sepanjang hayat. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai, sikap, mental, emosional, spiritual, sosial, pembinaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang, serta perkembangan untuk seimbang. Dengan pendidikan jasmani, siswa akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan kesehatan pribadi yang menyenangkan, serta berbagai ungkapan yang reaktif, inovatif, terampil, memiliki kebugaran jasmani, kebiasaan hidup sehat, dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak manusia. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internasional, nilai-nilai, sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain, serta pembinaan pola hidup sehat. Pelaksanaan bukan melalui pengajaran konvensional dan dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi, dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik, metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sarana pendorong. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani. Gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar sebagai manusia untuk dunia dan dirinya sendiri yang secara alamiah berkembang searah perkembangan zaman. Tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan fisik yang lebih baik.
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internasional nilai-nilai. Internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ketujuh, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup, serta dan kebugaran. Terampil serta memiliki sikap yang positif. Olahraga rekreasi. Pengertian olahraga rekreasi. Rekreasi menurut bahasa Latin recrear, yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup atau indoor recreation dan rekreasi di alam terbuka atau outdoor recreation. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan. Rekreasi dapat dinikmati, menyenangkan, dan bisa pula tanpa membutuhkan biaya. Rekreasi memulihkan kondisi tubuh dan pikiran, serta mengembalikan kesegaran. Rekreasi adalah kegiatan atau pengalaman sukarela yang dilakukan seseorang di waktu luangnya yang memberikan kepuasan dan kenikmatan pribadi. Mayer, Brighthill, dan Sosoms. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Berdasarkan peninjauan secara terminologi keilmuan, rekreasi berasal dari dua kata dasar, yaitu re dan reasi, yang secara keseluruhan berarti kembali menyegarkan pikiran untuk mencapai kesenangan atau kepuasan melalui sesuatu kegiatan. Mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali. Tujuan rekreasi olahraga. Tujuan rekreasi olahraga adalah: yang pertama, pengisi waktu luang. Kedua, pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan. Ketiga, sebagai imbangan subsisten activity, kegiatan pengganti atau pelengkap. Contoh pendidikan dan pekerjaan atau bekerja. Keempat, sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. Kelima, untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan. Keenam, memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Ketujuh, memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Klasifikasi peran rekreasi dalam kehidupan sosial. Secara lebih spesifik, peranan rekreasi dalam kehidupan sosial dapat
diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. 2. Mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakan secara bijaksana. 3. Mengunggah kesadaran manusia akan pentingnya membina kehidupan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. Membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. Membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan sehat. Membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti pengalaman langsung di lapangan. Membuka peluang membangun kerjasama antara masyarakat, sekolah, dan organisasi pelayanan rekreasi dan khususnya masyarakat. Menumbuhkan dan atau memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-concept. Mempererat persaudaraan dan tumbuhnya saling mendukung di antara anggota kelompok. Menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. Menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. Mendidik seseorang untuk dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan positif dalam arti tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan alam, dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif seperti penggunaan narkoba, vandalisme, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif lainnya yang sejenis. Mengembangkan budaya hidup sehat baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan atau lingkungan alamnya. Jenis-jenis rekreasi. Rekreasi mencakup lebih dari sekedar permainan-permainan. Meskipun peristiwa-peristiwa di udara terbuka seperti olahraga, berkemah, dan jalan lintas alam itu penting. Pertemuan-pertemuan ramah tamah seperti pesta dan piknik juga harus dipertimbangkan. Rekreasi juga termasuk beberapa kegiatan ekspresif yang berlangsung dalam lingkungan departemen yang langsung bertalian dengan teman belajar seperti drama, sastra, bercerita, kesenian, dan pekerjaan tangan serta bermacam-macam hobi. Contoh permainannya bisa saja boleh kasti juga. Berikut adalah jenis-jenis rekreasi. 1. Pariwisata atau turisme adalah sesuatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka jasa melalui dari transportasi, jasa keramahan tempat tinggal, makan,
jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, pertualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk pariwisata yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa pada orang non-lokal. 2. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Misalkan olahraga tradisional dan modern. 3. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Permainan ada tingkatannya berdasarkan umur dan permainan. Ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum, yaitu permainan. 4. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris, hobby. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu, koleksi, membuat, memperbaiki, bermain, dan pendidikan dewasa. Rekreasi sangat beragam, sama seperti orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Berikut ini beberapa kategori umum dengan kegiatan spesifik yang dapat digunakan dalam berekreasi bersama anak-anak. Sasaran rekreasi olahraga. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia, contoh hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil. Dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan usia anak kecil. Rekreasi sosial, permainan di dalam ruangan, acara incredibles, kursi musik, papan permainan, permainan musikal, permainan di luar ruangan, lari, estafet, balapan, kejar-kejaran, makan bersama, perjamuan, makan pencuci mulut, makan kecil, piknik, makanan seadanya, makan malam. Rekreasi di luar ruangan, kegiatan di alam, melihat burung-burung, jalan-jalan di perkebunan, mendaki gunung, olahraga, badminton, sepak bola, basket, bersepeda, berenang, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lain. Rekreasi budaya dan kreatif, drama, tebak kata, roleplay, cerita drama, dan lain-lain. Bercerita, cerita lucu, cerita horor,
cerita sesuai waktu, cerita sekuler, literatur, puisi, membaca Alkitab, membaca cerita, audio visual, film, TV, video, seni, dan kerajinan, membuat gambar, kerajinan dari barang bekas, menempel, melukis, kerajinan dari kertas, dan lain-lain, membuat tulisan kreatif, drama, musik, dan lain-lain, kegiatan permainan, olahraga, jalan-jalan, belajar, jalan-jalan di perkebunan, museum, dan lain-lain. Permainan tradisional. Pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Permainan tradisional di sekolah. Permainan yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar harus mengandung ranah kognitif, ranah efektif, ranah psikomotor, dan ranah jasmani agar anak menampilkan dan memperbaiki keterampilan jasmani, sosial, mental, dan moral dan spiritual lewat fair play dan sportsmanship atau bermain dengan jujur, sopan, dan berjiwa olahragawan sejati. Melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, permainan tradisional dapat disajikan sebagai bahan pelajaran pendidikan jasmani karena setiap permainan tersebut harus terlebih dahulu dikaji nilai-nilainya yang terkandung dalam permainan tersebut, seperti nilai pendidikan dalam permainan tradisional juga memiliki unsur-unsur seperti sportivitas, kejujuran, kecermatan, kelincahan, ketepatan lengkap, serta kemampuan bekerjasama dalam kelompok, muda ataupun perempuan. Samping jumlah pemain yang dapat melibatkan keseluruhan siswa di kelas, dan dalam permainan guru dapat mengontrol siswanya karena adanya faktor sehingga harus ada yang dapat mempertanggungjawabkannya. Macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar. 1. Permainan sepuran, kereta api, masak, terowongan. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat. Tempat di halaman atau di lapangan. Aturan permainan anak-anak dibariskan menjadi 3 saf. Saf pertama dan kedua berisi di tengah, memanjang lapangan yang berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan dalam keadaan lurus dan mendatar, sedangkan anak-anak pada saf ketiga berpegangan satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil sambil berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api telah dianggap cukup gerakannya, maka diadakan pergantian yang menjadi rangkaian kereta api mengganti salah satu yang semula menjadi syaf terowongan. Demikian terus dilanjutkan sampai
semuanya merasakan menjadi kereta api. 2. Ular makan ekornya. Jumlah pemain tidak terbatas. Alat yang digunakan tanpa alat. Tempat di halaman sekolah atau di lapangan. Seperti gambar berikut. Aturan permainan. Anak diberikan menjadi 4 saf. Setiap saf terdiri dari 2 barisan putri dan 2 barisan putra, dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut atau orang yang ada di depannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha untuk sebisa mungkin menangkap ekornya, sedangkan si ekor berusaha menghindari tangkapan si kepala tanpa melepaskan pegangan. Bila ada anggota yang lepas pegangannya, maka dia dikala mengganti tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka diadakan, yaitu si kepala menjadi ekor dan si orang yang paling dekat dengan kepala menjadi kepala. 3. Permainan kucing dan tikus. Anak dibagi menjadi 2 kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lain menjadi tikusnya. Selanjutnya ditentukan salah satu seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan yang menjadi kucing berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau peluit, maka segera mungkin kucing mengejar tikus dan tikus berlari menghindari agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap berubah menjadi kucing dan kucing yang tertangkap tadi menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi tikus dan kucing, maka mereka bergabung membentuk kelompok, dan yang kelompok lain lingkaran melakukan hompimpah dan kedua orang pertama. Hompimpah menang suit dan ditentukan siapa yang menjadi kucing dan tikus selanjutnya. Ini mengandung unsur-unsur penjas, diantaranya kelincahan, daya tahan, koordinasi, dan disiplin. 4. Untorok, untrakol, menyusun pecahan genting, craving. Pemain ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan atau gabungan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak berumur 9 sampai 12 tahun. Jadi tepat saat anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Jumlah permainan berjumlah antara 3 sampai 5 orang atau kelompok. Peralatan: 1 bola kasti atau bola tenis 1 buah. 2 pecahan genting 12 keping, atau sesuaikan kesepakatan dari kedua kelompok yang bermain. Persiapan: 1. Setiap anak membuat atau menentukan kelompok, ikut kelompok A atau B. 2.
mempersiapkan pecahan genting. Lalu pecahan genting tersebut ditumpuk. Selanjutnya, tumpukan genting tersebut diletakkan di dalam garis lingkaran di depan. Tumpukan genting tersebut dibuat garis sejajar. Aturan bermain genting dilakukan maksimal 3 kali. Jika 3 kali lemparan tidak mengenai tumpukan genting tersebut, secara otomatis kelompok tersebut gugur. Cara bermain: salah satu anggota kelompok bermain maju menghadapi garis, lalu melemparkan bola kasti ke arah tumpukan pecahan genting tersebut. Jika sampai 3 kali bola kasti tidak berhasil mengenai pecahan genting, berarti kelompok tersebut gugur. Dengan demikian, kelompok lawan yang berjaga yang akan ganti bermain. Sementara itu, kelompok lawan berjaga-jaga tidak jauh dari tumpukan genting. Akan tetapi, jika salah satu dari 3 kali lemparan tersebut mengenai sasaran sehingga ada pecahan genting yang jatuh dari tumpukan, maka kelompok lawan secepatnya mengambil bola kasti tersebut dan berusaha membidik anggota kelompok yang bermain. Bola kasti yang dibidikkan harus mengenai salah satu anggota badan pemain. Sementara itu, kelompok yang main berusaha untuk menata atau menyusun kembali runtuhan pecahan genting yang telah dilempar sebelumnya. Jika salah satu anggota kelompok yang sedang bermain terkena lemparan, dia harus berhenti bermain dan anggota kelompok main yang masih tersisa akan tetap melanjutkan permainan. Jika anggota kelompok main sudah gugur semua sementara tumpukan genting belum tersusun seperti semula, maka kelompok tersebut langsung mati. Lawan yang berjaga berganti posisi menjadi kelompok yang main. Yang unsur yang terdapat dalam permainan ini adalah kelenturan, daya tahan tubuh, ketepatan reaksi. 5. Petengan. Permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Usia pemain antara 7 sampai 12 tahun. Jumlah pemain bebas dibagi menjadi 2 kelompok ABC dan DEF. Tempat: halaman atau lapangan sekolah. Waktu permainan ditentukan oleh guru penjas. Peralatan: 2 pohon atau batang kayu dengan jarak 2 sampai 3 meter. Seperti gambar berikut. Aturan permainan: 1. Tiap-tiap kelompok berusaha memegang benteng. Kelompok lawan ABC berusaha memegang benteng kelompok DF. Begitu juga sebaliknya. 2. Kelompok yang berhasil menyentuh atau memegang benteng lawan duluan, maka yang menang. Kelompok yang kalah mendapatkan hukuman dari kelompok yang menang. Cara bermain: wakil dari setiap kelompok, misal AB dan DE, lari meninggalkan benteng masing-masing dan berusaha untuk menyentuh benteng lawan. Dengan begitu terjadilah kejaran
Sementara itu, anggota kelompok yang tersisa C dan F bertahan di benteng masing-masing dan berjaga untuk mempertahankan benteng agar sampai tidak tersentuh atau terpegang dari kelompok lawan. Sementara itu, jika anggota kelompok yang lain atau keluar benteng A, B, dan D saling berkejaran dapat menyentuh anggota badan lawan, misalnya A atau B menyentuh D atau E aturan ataupun sebaliknya, maka anggota kelompok yang tersentuh atau terpegang tersebut gugur. Dengan begitu, jumlah anggota kelompok berkurang. Anggota yang tersisa tetap melakukan permainan untuk mempertahankan benteng dan sentuhan pihak lawan. Akan tetapi, jika pemain lawan dapat tersentuh lagi oleh teman satu kelompoknya yang tidak tersentuh oleh lawan, maka pemain yang telah gugur tersebut dapat bermain kembali. Jika salah satu anggota kelompok lawan berhasil menyentuh atau memegang benteng kelompok lain, berarti kelompok tersebut menang. Ketika memegang benteng lawan, pemain tersebut harus menyebut atau berteriak "benteng 1" sebagai pertanda bahwa berhasil. Oleh karenanya, kelompok yang terpegang bentengnya mendapat hukuman kelompok lawan. Misalnya, dihukum semua kelompok yang kalah disuruh menyanyi apa terserah dari pihak lawan. 6. Permainan hadang atau sering disebut dengan gabek sodor. Lapangan dan peralatan. Bentuk area pemain persegi panjang. Ukuran panjang 15 cm dan lebar 9 meter. Disesuaikan dengan keadaan sekolah. Garis dapat dibuat dengan kapur atau tali yang tidak membahayakan pemain hadang. Garis pembagi lapangan permainan menjadi dua sebagai memanjang disebut garis tengah. Lapangan permainan ditandai dengan garis selebar 5 meter. Permainan terdiri dari 2 regu, masing-masing 5 orang dan disesuaikan juga dengan jumlah siswa. Regu putra dan regu putri jumlahnya. Jalannya permainan. Sebelum permainan dimulai, diadakan undian. Yang kalah sebagai penjaga dan yang menang sebagai penyerang. Regu penjaga menempati garisnya masing-masing dengan kedua kaki menyentuh garis, sedangkan regu penyerang siap untuk masuk. Permainan dimulai setelah ada tanda aba-aba atau peluit dari guru. Penyerangan berusaha melewati garis depan dan menghindari tangkapan atau sentuhan pihak penjaga. Penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi kedua kaki berpijak di atas garis atau salah satu kaki berpijak di atas garis, sedangkan kaki yang satu melayang. Apabila kedua kaki keluar dari garis samping lapangan dan pemain disentuh oleh penjaga, maka dinyatakan salah atau mati. Setiap pemain yang telah berhasil melewati seluruh garis dari garis depan sampai dengan garis belakang dan garis belakang sampai dengan garis depan laga, maka dilanjutkan dengan
tukar posisi, yang tadinya menjaga penyerang berganti menjadi penjaga. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh selama permainan berlangsung. Pemain hadang atau gobak sodor ini sangat mudah untuk mengandung unsur-unsur yang positif sebagai pelakunya. Unsur-unsur itu adalah ketangkasan, kekuatan, kelincahan, kerjasama, daya tahan, meningkatkan kesegaran jasmani. 7. Lompat tali. Umur pemain 8-13 tahun. Jumlah pemain tidak terbatas, baik dilakukan anak laki-laki maupun perempuan. Waktu pagi, siang hari. Tempat lapangan, halaman, tempat yang datar. Aturan permainan: melompat dengan menggunakan tali seperti gambar yang ada di bawah. Cara bermain: 1. Setiap siswa diberikan satu tali untuk satu siswa, kurang lebih panjangnya 2 meter. Apabila tidak cukup, bisa dibuat beregu. 2. Ujung tali pertama dipegang tangan kanan dan ujung satunya dipegang oleh tangan kiri. Kemudian tali diputar di atas kepala dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Pada saat tali menyentuh tanah atau lantai di depan, dan melompatlah dengan satu kaki dan turun dengan kaki lainnya. 3. Pada saat memutar tali, tangan harus berada di samping, luar, dan tidak di atas pundak. Untuk pertama, latihan lompatan dilakukan dengan gerakan sederhana, baru dapat meningkatkan kepada yang lebih kompleks. Misalnya 2 putaran tali, 1 lompatan, dan sebaliknya. Unsur-unsur penjas: melatih keterampilan melompat, meloncat, dan koordinasi tangan dan kaki, atau dapat dilakukan 2 orang di sisi kanan dan kiri memegang tali karet. Pemain yang lain harus meloncatinya tinggi karena mulai dari semata kaki, kemudian naik selutut, lalu sepaha, kemudian sepinggang. Pada ketinggian tersebut, setiap pemain harus mampu meloncatinya tanpa menyentuh tali karet. Selanjutnya adalah setinggi dada, dagu, telinga, ubun-ubun, tangan yang diangkat ke atas tanpa berjinjit, kemudian sambil berjinjit yang melewati ketinggian tersebut, asalkan tidak menggunakan alat bantu. Bila mana berhasil melompati karet dengan benar, maka ia tukar posisi menjadi pemegang. 8. Jajangkung. Permainan jajangkung dimainkan dengan sepasang tongkat atau galah yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 30-60 cm dari ujung bawah tongkat. Beberapa orang pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini biasa digabungkan dengan jenis permainan lain seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya permainan hanya bermain ketahanan, berjalan di atas
sambil saling menendang kaki lawan. Pemain yang terjatuh dinyatakan kalah. Sekian dari presentasi saya. Billahi fisabilil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.